lihat deh, Kang Dede dia bilang, dia itu punya ciri khas di kumisnya, itu yang bikin dia laku. Kamu tuh juga harusnya bikin kayak gitu. Wah itu kayak gue langsung pada saat itu beneran kayak anjir edan juga ya. Ya itu maksudnya bahwa buat ciri khas gitu. tampilan, bahwa keunikan itu emang harus di dunia kita gitu ya nggak sih, di dunia entertainment. Terus lu kepikiran buat manjangin bulu hidung waktu itu ya masalahnya? Enggak, gue waktu itu kepikiran langsung cabut dari dia ngobrol daripada gue pusing ya. Dan akhirnya gue mencoba menemukan keunikan gue sebagai mantan napi. Tapi salah, kayak susah ngangkatnya. Oh iya. Oh itu ternyata konsep ya? Konsep ya, jadi Iya. napi itu ya biar ada ciri khas. Biar ada ciri khas mah. Gila, Apalagi sekarang modalnya gede. Enggak, tapi maksudnya unik, Mang. Ya biasa kita lihat ya menurut peribahasa kan apa namanya, air Ya tidak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. jatuhnya jauh. Iya. Air dari atap Air beriak tanda tak dalam. ya terus Bagaikan air di daun talas. Lu mau yang mana nih? bagaikan punggung gua, merindu. gua anak guru. Iya. Bahasa apa? Ya itu maksudnya air tidak buah tidak jatuh jauh. Coba nah itu ya. Kenapa lu bisa punya pemikiran kayak gitu? Kan kayak ya unik loh itu, maksudnya mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Enggak apa ya gue bilangnya kalau nggak tahu juga, gue nggak tahu juga. Apa dulu ketika sudah mulai kuliah lu mulai dalam tanda kutip punya aktivitas yang tidak sama dengan yang lain sebagai abdi negara tadi, berkecimpungannya berarti kan beda dunia kreatif ya. Apa karena itu jadi salah satu yang men-trigger lu? Mungkin bisa jadi lingkungan di masa kuliah gue yang menginfluence gue, mungkin itu sama ya orang tua tuh gue tuh bukan ngajarin gue untuk apa kayak belajar tuh ayo belajar enggak, tapi orang tua ngajarin, justru guru tapi ngajarin gue untuk tahu caranya belajar. Orang tua gue nggak ngajarin belajar, Ya. tapi ngajarin gimana cara belajar. Oke. Makanya begitu gue keluar dari lingkungan, observe aja, udah belajar aja apa yang Pembekalan dari yes. itu diterapin ya. Wah itu keren sih. Kayak iya, karena banyak orang tua sekarang menuntut anaknya pintar tapi lupa bahwa sebenarnya yang penting itu bukan gimana cara anak lu pintar, tapi gimana cara anak lu tuh belajar. gimana cara anak lu belajar. Dia dapat apa aja ya di observe gitu, dipelajari. Iya, dan belajar itu adalah seni kan. Kita belajar itu menurut gua itu adalah hal yang apa ya, yang sangat menyenangkan sebenarnya. Secara seni itu bisa dibilang seni juga, dan itu juga adalah skill dasar yang memang harus dimiliki sebenarnya ya. Ya, lu lihat, hidup gua random bos. Serandom apa? Ya stand up komedian, Ya. digital agency yang jauh IT nih hubungannya. Event organizer, Ya. training juga. Ini kan random gitu yang Berhubungan dengan ketidakpastiannya. Dinamis kali. ya, artinya ya digital agency sama stand up comedy yang bikin materi di mana Oh iya. irisannya. Iya. Oke. Event organizer yang bikin memanage Memanage. event, bikin rundown segala macam, di mana kesinggungannya sama Di satu sisi lu orang yang di apa berupa produk dari sebuah IO kan. Yes. Di sisi lain sebagai stand up comedy kan lu produk kan. Tapi di sisi lain juga mengerjakan di belakang yes, gue juga talentnya juga gitu. Iya. Oh iya. Itu gue nggak, kalau lu nggak tahu caranya belajar, nggak bisa serandom ini hidup lu. Iya benar. Dan survive nggak sekedar nyobain ya, survive tapi gitu. Dan apa maksudnya bisa dibilang expert di setiap bidang. Emang keren sih. Gue bikin stand up bahwa gue nggak tahu ya basic untuk accounting adalah karena kan belajar kan. Tapi kan kalau di perusahaan beda lagi. Iya. Benar. Finance sekarang gue megang di corporate, dan gue harus belajar yang flow apa keuangan gimana pakai Apa debit software maksudnya, ya neraca. bikin neraca, Iya, laporan laba laba rugi, belajar bos. Mana kuliah naon? Manajemen informatika. Oh, ya emang bener jadinya KIO ngurusan neracanya. Keren banget kan?
Tapi gue lakuin gitu karena Manajemen informatika itu naon sih? manajemen informatika tuh bikin program software. Oh, berkaitan dengan keuangan. Enggak, software aja, software komputer. Bedana jeung teknik informatika? Teknik informatika dia membahas hardware-nya juga. Maksudnya mempelajari hardware dari hardware-nya. Lebih dalam lagi. Oh, Mane emang Manajemen informatika itu memang untuk software, database. Oke. Dan tapi kepake pisan itu di mana aya nanya? Logicalnya ya. Tapi dunia tidak untuk, logis. Secara logical thinkingnya kan karena kalau komputer udah pakai logical. Nah, lu bayangin aja manajemen informatika lu harus pakai logical thinking yang lu salah kutip aja bisa nggak jalan tuh program. Bener. Tapi bahasa pemrograman ya. Lu main juga di seni. Ini udah kanan kiri nih. Yang udah nggak bakalan sinkron nih. Random pisan emang hirup maneh. Tapi Otak kanan otak kiri tuh. edan maksudnya sekompleks itu yang lo hadapin setiap hari ya berarti ya. Iya dan gue suka gitu. Cir. Iya memang kadang akhirnya ada lelah sendiri juga. Makanya itu kadang otak anak gue yang nge-push, yang stand up-nya memang lagi bikin materi terus gitu. Nah sekarang lagi dibagi nih porsinya. Gue lagi mau pakai Otak kiri teh naon? otak kiri itu logical thinking. Oh, lamun Iya, otak kanan organizing. Kanan tuh lebih ke something yang ya kayak warna, seni, art, sense. Lu nganggap ini hijau lucu tuh itu kan nggak ada logicalnya hijau lucu tuh gitu loh. Lu benda ini imut tuh nggak ada logicalnya, imut dari mana gitu. Tapi sigana orang sejak nyabu rusak Otak lu udah nyampe. kanan kirina katuker-tuker Ini udah ngambang aja semua. ting jadina itu naon bahasa pas nyabu mau anjing sok ngarti kabeh kan kenceng pisan lawan ayeuna teuing rada melambat. Dan gua masuk ke stand up Bogor yang stand up comedy-nya istilahnya ada logika, ada formulanya. Ilmu stand up-nya Beneran di-analyze. Makanya kalau lu tanya sama orang-orang luar stand up Bogor, selalu bilang stand up Bogor komikanya rapi. iya betul. Penulisannya tersusun rapi segala betul, ini. betul. Paling rapi stand up Bogor. Iyalah, dari dulu tuh terkenal materi yang kuat penulisan tuh di antara semua komunitas Indonesia salah satunya pasti ada nama stand up Bogor, pasti. Dan itu memang di manage ya. Nah, itu makanya gue masuk ke stand up Bogor karena memang dipakai ini nih nggak sekedar bikin materi yang liar, tapi memang juga ada konsep, terkonsep dan ada formulanya gitu. Yang kayaknya memang padahal gue di Parung lebih dekat ke Jakarta gue dibandingkan ke Bogor. Tapi Parung Jakarta kan paling Selatan. BTS, stand up BTS. Jaksel kan jauh mang, lain di daerah Jaksel eta. Jaksel kan pas itu kan Depok gue lebih dekat. Iya Depok benar. Gue lebih dekat. Tapi lebih cocoknya ke Bogor sebenarnya. Karena itu sistem itu yang ya materi tadi maksudnya penulisan formulanya itu lu yang bikin ketika sudah terlibat atau sebelumnya udah? Udah ada dan gua sama teman-teman ngembangin yang akhirnya dibikin sebuah modul. Modul keren tuh. Itu gue bahkan bikin pelatihan dari modul itu. Namanya belajar berkelakar. Jauh sebelum teman-teman bikin pelatihan stand up ya. Iya, gue juga dulu kayak di Improvindo tuh ya gue mau sidik itu termasuk orang yang lumayan sering nerima job dulu jadi coaching. Coaching ngelatih stand up untuk corporate gitu. Kalau gue pribadi karena nggak ada modulnya dan gue kan sangat tidak religius ya, jadi jauh dengan kitab suci stand up ya. Tidak mungkin gue memakai kitab suci itu karena gue bukan orang religius gitu. Kok kitab suci mah bagus, kitab suci stand up tuh bagus, cuman gue tidak religius. Akhirnya gue bikin modul sendiri mang. Maksudnya bikin modul sendiri pun ya sederhana sekali gitu. Dan lu sudah membuat bahkan modulnya ya. Bikin modul itu dan gue masuknya pertama kali itu awalnya karena ada lembaga pelatihan yang minta untuk para trainernya. Supaya mereka bisa lebih kemampuannya bukan sekedar
public Dan speaking. mereka pengen tahu stand up comedian tuh bikin joke tuh kayak gimana, maksudnya bikin kerusuhan tuh gimana, pengen tahu itu. Gue masukin ke lembaga pelatihan untuk melatih trainer, jadi training of trainer jadi. Ya. Training for trainer. Ya. Training for trainer jadinya. Modulnya memang bisa diterima sama para trainer ini gitu. Wah keren itu mang. Mana nunyian eta? Sama Jui. Mending di muncul orang mah dicetak mang. Maksudnya biar semakin banyak lagi orang yang mencintai dan memahami gitu. Memang kalau kemarin tuh bikin memang modulan untuk pelatihan yang ada kitanya gitu, maksudnya presentasi gitu. Sekalian yang mana nak? Kalau untuk dibukukan kan harus ada editorialnya lagi. Iya. Tapi beda. Menarik mang, maksudnya ya itu kan yang sedang dilakukan oleh Panji sekarang ya, lebih salah satunya cukup intens untuk ke masalah coaching gitu, untuk ke masalah bukan sekedar bukan udah beyond, udah lebih dalam gitu tentang stand up ya. Jadi mereka memperkenalkan stand up lebih dalam. Nah, menurut gue itu mungkin jadi salah satu panduan yang valid, mang. Ya mungkin kita nggak tahu. Ya paling nggak buat bahan referensi. Iya, karena tambahan. Ilmu salah satu yang bisa bikin seni di luar negeri itu settle berpuluh-puluh tahun adalah karena mereka bisa merumuskan ilmunya. Nah, eta teh hese mang. Itu juga gua share ke zamannya yang di Indonesia tuh. Suca. Kan gue mentoring juga. Juga share ke anak-anak. Keren sih kalau menurut gue. Itu cocok buat orang-orang yang memang ya tadi punya kemampuan untuk logical thinking juga. Iya. Tapi kalau untuk anak-anak yang memang liar dikasih itu malah liar. Yang liar jadi liar. Liar jadi liar. Sebenarnya kalau di ini tapi ya itu maksud gue kayak itu salah satu hal yang dibutuhkan oleh seni di Indonesia. Itu yang dibutuhkan oleh kita sebagai pelaku seni stand up comedy, salah satunya butuhin itu, Mang. Mungkin bisa lah suatu saat, ya saran orang ya, ngobrol jeng Radit, jeng Panji, kan mereka juga mengformulasikan itu. Karena terakhir orang pernah live IG barengan Erwin Wapres stand up Indo. Terus kita ngobrol juga sama ada stand up Labuan Bajo kalau nggak salah. Itu mereka masih mengalami kesulitan karena nggak ada senior. Di Indonesia itu kan gitu ya. Sangat terbantu ketika ada senior yang sudah bisa menembus nasional misalnya di daerah. Tapi kan kerasa ngeraba banget ketika nggak ada seniornya gitu. Mungkin itu bisa membantu kali. Ya makanya senior kalau udah skala nasional tong poho. Mereka kan stay-nya di Jakarta. Jakarta dong. Karena ya uangnya di Jakarta dong. Jadi di daerahnya ditinggali juga. Iya. Dan untungnya Bogor dekat. Jadi masih bisa. Iya, Bogor salah satu, dan yang Jakarta ya. Yang Jakarta kan pada komunitasnya. Jakarta dan komunitasnya gitu. Walaupun ya banyak juga sih anak komunitas Jakarta yang sudah tidak peduli sama komunitasnya, ada deh kayaknya. Mungkin ya. Tapi enggak juga deh, di Jakarta mah tetap karena di Jakarta juga. Iya, paling enggak kans mereka lebih besar dibandingkan yang di Bandung yang banyak meninggalkan istana Bandung. Bandung ya. Termasuk saya. Dan yang Provindo 5-5-nya. Kecuali Isman masih di Bandung. Iya. Karena di Jakarta juga masih struggle sih. Iya, karena kita juga masih sulit, mau pulang malu. Ya tapi itu maksudnya itu salah satu mungkin hal terbesar, sumbangsi terbesar untuk seni kita, salah satunya itu membuat modul ya. Mungkin. Panji kan salah satu yang dia bikin kelas di Comika yang pecahkan kalau nggak salah ya. Dia bikin kayak bener-bener full konten dia tentang bagaimana berstand up itu. Gue pernah dengar kalau nggak salah dia bilang ya ini sumbangsi gue untuk stand up agar tetap bisa survive gitu. Karena beneran kita termasuk orang yang bisa terbuka peluang memperbaiki stand up ya nggak sih, Mang? Iya. Batu loncatannya memang stand up. Gila lu. Berapa ribu? Ribu sama ya? Komika yang hidup berubah gara-gara stand up? Ya ratusan lah, ribuan. Ratusan. Dari mulai yang memang bukan siapa-siapa jadi pelaku yang nomor 1 misalnya. Sampai ke level yang menjadi asisten
itu kan juga membuka lapangan pekerjaan. Iya. Dari yang lu nggak tahu nih masa depan lu tiba-tiba lu diajakin bantuin gue dong gitu. Nah itu dia, penyebarannya banyak stand up lu, karena kan konsultan komedi ada kayak gitu kan, ada yang modelan kayak gitu. Ini juga dipakai buat corporate kalau lagi bikin acara, pengen ada acara karyawannya pengen stand up, Ya, diundang buat jadi coaching gitu. Lu bisa jadi penulis juga. Penulis banget. Lu jadi penulis di stand up banyak sebenarnya. Director bahkan. Atau yang ya di belakang layar ya tadi kayak misalnya jadi manajer, jadi punya IO gara-gara pengalaman dia bikin event stand up night. Ya. Edan loh beneran, maksudnya ini buat teman-teman yang mungkin belum yang lagi nonton tapi belum menyadari bahwa stand up komedi di Indonesia tuh sudah mengubah hidup. Peluangnya banyak, lu masuk ke komunitas stand up komedi. Ya nggak melulu mungkin fokus memang bukan untuk jadi di talent stand up komedinya, tapi banyak hal lain yang bisa lu pelajari di situ. Either lu jadi penulisnya, either lu jadi emang lu cocoknya buat jadi komedi buddy, ya why not gitu loh. Jadi manajernya. Jadi kalau mungkin lu yang nonton sekarang masih stand up baru-baru belum lama mulai dan lu masih ngebom terus open mic, coba sadarlah. Banyak yang lain kok banyak peluang yang lain lah. Dan maksudnya gini, bukannya menghajar mimpi lo gitu, tapi mimpi lo dipending dulu karena di sini bisa. Yes, jangan keluar dari stand up-nya. Itu buat menjaga lu biar tetap berpikir kritis. Iya. Lu tetap mengobservasi. Betul. Yang akhirnya keahlian itu membuka diri lu buat jadi lebih melihat peluang-peluang yang ada gitu sih. Jadi kalau lu udah terpacu cuman gitu, pengen jadi populer terlalu sempit ya. Yes, karena kita juga dulu awal-awalnya kita nggak ada yang peduli bakalan masuk TV atau enggak kan. Iya, di awal-awal tuh bakalan populer atau enggak karena kita senang aja ngomong, bisa mengkritisi sesuatu, bisa statement yang memang kita mau ungkapkan gitu. Seneng bikin orang ketawa. Seneng bikin orang dengan bungkusan komedi, bikin orang ketawa, itu kepuasan kita ya. Iya. Yang populer dulu tuh bonus. Benar. Dan dari situ beneran banyak kok, banyak yang tadinya jadi coba stand up terus akhirnya jadi manajer dan hidup mereka sekarang sukses kok. Iya. Banyak banget. Akhirnya linknya aja kan jadi banyak. Iya. Itu. Tapi kalau memang di satu sisi karena lo terus berkecimpung dengan seninya, lama-lama kan akan keasah tuh. Yeah. Ada saatnya lo comeback suatu saat untuk bikin show edan gitu. Ya memang stand up dulu nggak tahu ya, kalau di Indonesia udah ada belum ya yang jadi copywriternya seorang stand up comedian. Mungkin ada kali ya, ghostwriter gitu ya. Belum kayaknya. Belum ada ya. Belum deh kayaknya di Indonesia. Pride-nya masih terlalu ini untuk ditulisin materinya gitu. Bukan itu. Karena mungkin belum ada yang sejago itu. Karena gini, Mang. Kalau di luar negeri ini teman-teman, komika-komika yang kayak model Chris Rock, terus Russell Peter, yang udah beneran worldwide lah, world class gitu, mereka punya tim penulis sendiri. Yes. Itu menjadi salah satu profesi yang dunia kerja yang terbuka oleh stand up. Di Indonesia kayaknya belum mampu karena kan mereka harus tahu karakter si komikanya gimana banget kan, Mang. Jadi pola pikirnya kan harus diubah dengan pola pikir si komika. Kayaknya di Indonesia belum ada ya. Iya. Belum yang into itu ya. Iya. Belum ada yang nempel banget. Dan kalaupun ada kayak budgetnya juga bingung jadinya. Iya kan? Kayak maksudnya itu butuh keahlian yang sangat edan. Kalau gue sih ya mikirnya karena lebih ke pride-nya para komika sendiri. Iya sih. Yang karena udah besar, aja masa sih gue dibikinin materinya, kata dibikinin itu padahal itu fine aja. Iya. Toh pada saat disodorkan materinya kan editorialnya tetap di lu gitu. Iya. Lu bisa ini kurang ini diperbaiki lagi. Atau ya kayak lu jadi editor aja. Atau mungkin sebenarnya mereka yang di luar tuh bukan literally menuliskan materi tapi kombut kali. Ditulis pure per joke gitu. Oh iya. Editorial mereka. Oh. Mereka pun ngedit lagi, nggak pure seplek. Bener. Tapi kan udah ada kerangka, maksudnya udah ada daminya tuh, lu kan enak kalau udah sesuatu udah ada daminya. Bener. Oh iya nih, ini asik juga nih gitu. Jadi proses untuk lu mikirin mau ngomongin apanya itu udah dari ada. Premisnya. Yes. Bikinin premis lah paling nggak ya. Udah menghilangkan itu gitu. Di luar bikin premis dan jokes sebenarnya, bikin premis dan udah jadi satu set. Sudah sampai pasnya dan
Lu tinggal ngedit lagi, oh gua nggak punchline-nya enakan gini kan, itu tinggal itu lagi. Iya. Peluang punchline-nya bisa ke sini gitu. Dan itu dibayar mahal di luar negeri untuk sebagai copywriter komika gitu di luar. Mungkin suatu saat mudah-mudahan lah bisa sampai ke sana gitu. Dan bahkan stand up comedian di sana yang jadi penulis untuk pidato. Iya ada, gue pernah dengar. Penulis itu pidato, yang kayak Grammy Award gitu Iya, kan. iya. Artis-artisnya banyak para stand up comedian yang bikinin speech-nya. Speech-nya bener. Cuman sekedar speech penerimaan hadiah yang cuma berapa second itu harganya juga mahal di luar negeri. Iya, itu bisa loh peluang-peluang untuk para pejabat yang biasanya kalau pidato membosankan. Iya, sambutan. Kami para stand up comedian Kami bisa loh bikinnya. punya Biar seru lah paling nggak. capable untuk membuat itu. Iya. Kita nggak mahal, yang penting rutin. Sehari ada 3 sambutan kan? Iya. Kali sebulan 90 sambutan. Ini yang 2024 mau Kampanye, iya. kita para stand up comedian ada di belakang. Betul. Apalagi kan mungkin sekarang udah mulai kebuka lagi dunia virtual ya. Virtual tuh kan menurut gua setelah ini normal, itu nggak akan hilang pasti ya. Nggak akan hilang karena orang udah terbiasa aja. Iya, dan jadinya orang punya media baru lagi selain untuk off air, tatap muka langsung, ada virtual gitu. Virtual tuh lebih sulit loh kalau Anda sambutan, mending pakai kita lah. Bisa. 2024 belakang layar para stand up comedian kayak kampanye jadi seru gitu loh. Tidak cuma isinya janji-janji. Walaupun itu janji-janji, ada punchline. Walaupun memang janji mereka juga kadang-kadang udah lucu sih. Setidaknya kalau tidak terpenuhi, ya Anda sudah membahagiakan dia dengan tertawa gitu loh. Tapi tanpa kita mereka udah lucu, Mereka man. udah lucu benar. Mereka udah lucu. Masih ada lah janji-janji. Ya kalau pilih saya nanti saya ini gratis. Aduh. Sulit ya. Tapi itu masalah sudah soal Deddy Kendor dengan profesi. Nah ini berhubung masih hangat nih. Deddy Kendor masalah percintaan. Yes. Akhirnya memang lu merencanakan, maksudnya nikahnya angkeding atau ngalir we gitu, akhirnya menemukan Gue sama lo ya, Yo. engagement dulu. siga urang nu leungit mah. Oh, emang nu mana itu? Da urang belina lego anak kalau akan. Ini menarik gitu karena gue selalu banyak banget tamu-tamu ngono yang sudah menikah gitu, gue selalu menanyakan hal yang seperti ini gitu karena gue tuh tipe orang yang anjir merit gitu. Dengan tipe gue yang sangat tidak bisa dengan rutinitas, menikah teh hal yang sangat serius gitu. Maneh teh gitu oge teh. Dulu di umur 20-an gue sempat mau nikah. Sudah merencanakan itu. Sudah, bukan merencanakan sih, lebih ke menghayalkan itu gitu. Oh, oke. Tapi nggak jadi. Karena tidak ada wujudnya yang dihayalkan. Ya akhirnya sampai nggak jadilah. Oh, tapi sudah sampai serius. Serius. Oh, oke. Serius. Tapi baru obrolan, bukan planning yang sudah. Ya, tapi obrolan pun kan berarti udah obrolan dua keluarga dong. Obrolannya udah belum keluarga, tapi susah antar. Oh, sudah antaran. Oke. Ya, tapi akhirnya gagal. Satu dan lain hal jadi gagal lah. Dari situ nggak lama juga sih, maksudnya nggak terlalu lama move on ya. Ya udahlah, berarti memang gue mikirnya memang belum, berarti gue memang Tuhan bilang gue memang belum siap, lu cuma hayalan doang, lu pengen doang gitu, lu belum prepare apa-apa, dan gue menyadari itu gitu. Karena nggak segampang itu. Iyalah, pasti gitu loh. Gue nganggapnya berarti memang gue belum ready, belum siap aja. Nah, dari situ ya ngalir aja, maksudnya gue menyibukkan diri memang lebih nyaman tanpa komitmen. Sama. Gitu loh. Karena lebih enak sama-sama lagi. Karena ketakutan itu kalau sudah sampai berkomitmen, ujung-ujungnya kan nikah dong. Betul. Ujung-ujungnya kan nikah dong. Dan itu memang buat gue juga sakral gitu. Buat gue sesuatu yang sangat serius ya. Sangat serius. Lu kalau udah memilih untuk ngambil anak orang lo ini. Iya. Ini anak orang lo yang udah dirawat dari puluhan kecil, tahun dari kecil, lu mau ambil yang mereka juga mungkin punya cita-cita, mereka juga punya mimpi, punya dream. Ini lu ambil nih, paling enggak lu ya 1 2 3 mimpinya bisa lu wujudkan. Benar.
Anjir tuh keren sih. Ya. Terus. Iya dong. Iya. dong. Nah, itu yang jadi pemikiran gua, ya kalau lu nggak mau, lu nggak siap dengan itu, Jangan ya dulu. please jangan sampai ada komitmen gitu. Yang ada malah lu nanti takutnya malah menghancurkan hidup orang. Jangan, ya itu dia yang dibilang mungkin PHP gitu ya. Ya. Ya lu kalau pun hubungan sama lawan jenis ya jalanin aja selama have fun itu, tapi please jangan bilang Akan menseriusi. akan Iya. menikahimu pun lu bilang jadi pacar gua, itu haram buat gua gitu loh. Karena ya itu ada konsekuensinya ya. Yes, karena kalau pada saat lu jadi itu kan udah statement lu punya gua. Iya, benar. Lu nggak boleh sama yang lain gitu. Itu kan sebuah statement yang lu milik gua gitu. Iya, Itu sebuah egoisme yang gua bilang. Itu hal yang bukan hal yang bercanda ya, harusnya. Jadi pacar gua tuh itu berat sama ya hal kecilnya dari jadi istri gua gitu loh. Iya. Artinya Kan artinya kalau jadi pacar selingkuh ya, ya, ada satu yang sakit gitu. Betul. Dan harusnya bahkan jangankan menikah, tapi pacaran pun harusnya nggak semudah itu terucap ya. Iya. Terus lu Kalau lu memang nyaman misalkan dengan enak nih jalan punya istilahnya kayak berasa punya pacar, maksudnya punya ada yang merhatiin, ada yang sayang. Kayak gitu. Ya udah, maksud gue jangan Jangan dimiliki. Iya, jangan perlu dikontaminasikan kebahagiaan itu dengan satu kata yang malah bisa ngacoin tadi ya. Iya, setuju gue setuju banget itu. Itu yang membuat gue sampai sekarang belum menikah. Tapi berarti kita berada we are on the same page gitu, Mang. Maksudnya bukan kita, bener kata dia tadi bahwa ground rules-nya kita sepakat untuk tidak saling menyakiti. Dalam artian itu akan jahat banget ketika wah lu karena ini lu pengen miliki tapi setelah itu lu masih sama yang lain, kan justru jahat banget ya. Iya. Mendingan kayak kita fair. Pun kalau udah kelihatan kok terlalu into gitu, Iya. kok terlalu serius, ya diomongin. Iya, kalau mulai demanding ya. Yes. Kalau mulai ngechat terus, kamu lagi di mana? Kalau mau kok nih memilih gua properti apa gitu. Biasanya kalau kayak gitu yang lo lakukan? Gua ngobrolin itu Oh. secara, karena memang dari awal pun enggak yang Hey, halo. iya disadarkan kembali. Hey anjing. dan gue bilang kalau lu memang serius tunggu gua. Gue masih gue kasih target. Iya. Maksudnya masih ya paling enggak kalau lu memang serius ya lu 5 tahun misalkan. Lu 5 tahun mau nunggu enggak? Wah, lu dengan yang ini atau dengan maksudnya yang sebelumnya yang serius, ada case seperti itu. Berarti lu tipe orang yang berani ngeset target ya. Kucap 5 tahun gue nggak pernah, Bang. Seumur hidup gue sayang sama cewek itu baru 2 kali. Dan dua-duanya pun yang memang bisa mengubah prinsip gue dari yang gue ntar aja nikah jadi pengen nikah gara-gara ini 2 orang, itu pun gue nggak berani kucap loh. Tunggu 5 tahun lagi, anjir gue takut bakal kayak gitu. Kalau menurut gue memang gue harus mengucapkan itu karena memang pada saat itu case-nya adalah dia pengen buru-buru kan. Pengen buru-buru gitu. Pengen ya paling enggak tahun depan atau secepatnya lah gitu. Gue bilang gue nggak mau. Iya. Seperti itu. Kalau lu pengen ini ya jalan aja sampai 5 tahun, kita lihat 5 tahun ke depan. Anjir. Dan akhirnya tidak Kalau lu jadi. masih pengen nyaman dengan begini, ayo sampai 5 tahun lagi. Sementara itu gue persiapin. Dan lo nya memang melakukan persiapan. Sementara menuju itu 5 gue tahun. siapin. Gitu. Wah, dan gue nggak berani sih itu. Ya itu tadi kan kasihan Iya. banyak yang sampai ada yang bunuh diri loh gara-gara diputusin. Iya. Itu karena lu terlalu memiliki gitu loh. Dan menurut gue ya tadi kuncinya memang komunikasi ya. Lu ketika ada hidden agenda, ini yang jahat sih kadang-kadang ya. Jahatnya dua
ya jahatnya sepasang, gue nggak bisa menyalahkan entah cowoknya entah cewek. Pasti dalam sepasang itu kadang-kadang ada yang menjadi antagonisnya, ada yang jadi protagonisnya gitu. Tapi nggak fair lah kalau lu sayang ke seseorang dengan hidden agenda gitu. Kayak lu kayak seolah-olah depan kayak oh iya, tapi sebenarnya ada hidden agenda yang sebenarnya gue tuh nggak pengen banget kayak gini banget gitu. Nah, itu dia makanya tadi salah satu ilmu yang lu mesti belajar caranya belajar gitu. Lu mengobservasi. Kan lu juga bisa kelihatan. Ini kalau misalnya sama cewek yang lu suka gitu. Ini yang tipikalnya memang kan tahu lah lu juga Iya. cowok juga memang hebat atau memang Iya, emang yang masa depan atau ya masa ya sampai masa depan ya. artinya memang dia juga untuk mencari have fun aja atau Iya. memang lagi pengen deket aja, pengen ya ada teman curhat aja, kan bisa kelihatan dari situ juga. Dan memang harus tertib sama Dan gue kondisi ya. gue tidak memanfaatkan ya, gue bukan tipikal yang memanfaatkan. Iya, ini teman-teman jangan salah, maksudnya kita tidak maksudnya lu jahat banget dong kalau gitu lu manfaatin enggak lah. Itu hal yang salah ya. Iya gak sih? Kalau dibilang memanfaatkan itu cuma salah satu pihak doang yang dapat manfaat. Ini sama-sama bahagia kok. Gue tidak tipikal yang memanfaatkan yang emang dia berasa nyaman curhat. Terus gue kepikiran wah bisa nih. Enggak, gue bukan kepikiran yang kayak gitu. Kau ternyata bisa ya alhamdulillah. Tapi dilihat juga dia kan nggak dengan kalau kan ketahuan lah yang kalau pengen ngentot aja gitu. Iya. Dikomunikasikan gue sih gitu bos, maksudnya kalau lucu banget lagi aja. Kalau emang pengen ngentot aja komunikasikan aja. Tapi bener maksudnya jadi fair, tidak menyakitkan ya. Iya. Kita tidak menyakiti pihak lain gitu. Let's say ada cewek yang udah nyaman curhat sama lu, dikasih kenyamanan, perhatian. Problemnya diselesaikan sama lu, terus dia jadi luluh dan rela. Beda tuh, luluh dan rela. Itu lu mau manfaatkan relanya dia. Iya, benar. Sama kalau lu mau sama lawan jenis memang ya gue juga seneng melakukan ini gitu. Iya benar sih. Dan kuncinya adalah tadi jangan ada hidden agenda. Kalau lu punya hidden agenda, lu menjadi orang yang jahat gitu. Ini entah cewek entah cowoknya ya. Nggak sedikit pula kok gitu cewek-cewek yang juga dalam tanda kutip memanfaatkan, ya nggak sih? Cuman memang yang mengemuka mungkin lebih banyak yang cowok gitu memanfaatkan. Tapi menurut gua nggak fair lah. Nggak fairnya kalau lu menjadi stigma ke salah satu gender gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi dari tadi penting banget bahwa ketika lo terlibat dalam sebuah hubungan, pastikan memang dua pihak yang berhubungan tidak dikibuli gitu ya. Tidak disakiti. Ya, kalau misalkan cewek yang memang suka nanya ini cowok pengennya kayak gimana, tanya aja. Iya. Tanya aja. Jangan sampai lu dimanfaatkan nantinya gitu. Tanya aja. Tanya dulu lah. Bang, maunya gimana? Lu ngode-ngode. Mau profesional? Profesional rate saya publish sekian. Nah, publish rate saya sekian nih. Saya kasih harga corporate deh. Maksud gue diutarakan sama pada saat lu udah mulai nyaman sama nih cowok, kadang kan jangan langsung ya gue rela deh karena ini kayaknya cowok tepat buat gue. Enggak, tanya dulu. Iya. Tanya dulu, mau dikomunikasikan dulu gitu. Baper lu jangan itu kalau sampai menjadi korban yang dimanfaatkan. Baper. Gitu. Jadi kadang-kadang kata baper itu juga nggak bisa disalahkan pihak sananya gitu. Kadang-kadang ya kita yang terlalu GR ya, kita yang terlalu nyaman. Gue juga beberapa kali pernah menemukan anjir gue kayak ini cewek kayak sayang banget deh, ternyata tidak segitunya gitu. Kan itu sakit juga itu kita. Mana pernah kan? Iya. Anda wanita jangan merasa ada bayi sakit, kita juga sedih. Cowok juga sakit. Kami nangis. Dan ada lebih sulit untuk dilupakan enaknya. Anjir. Tapi bener lah, ini maksudnya ngebuka lu juga gitu yang nonton bahwa kadang-kadang kan kita tidak terbuka gitu dari sisi cowoknya, tapi kita berdua ini adalah orang yang pernah tersakiti juga dengan bapernya kita gitu.
kuncinya adalah fair. Nah, lu menjalani fase itu tadi tuh. Itu setelah yang lu nggak jadi pada saat umur 20-an. Ya itu udah lupa lah Iya, berarti maksudnya itu dari gua tidak menyalahkan siapapun, tapi gua oh iya gua belum ready, Iya, belum iya, siap. iya. Gitu aja gua mikirnya. tapi jadi turning point lu untuk ada sedikit penyesuaian dalam lu menjalin hubungan kayak tadi. Iya. Nah, lu berjalan tuh, Dilalahnya nyaman, Bos. Sampai gua kepikiran udah gini aja udah nyaman hidup gua gitu loh. ada sih emang ada cewek yang bisa mengubah kita dari yang nggak mau menikah jadi yang Enggak, Bos, yang mau rubah pandemi. Lu di rumah nggak keluar kemana-mana, bengong, anjing kayak punya bini. anjing. Pandemi merubah segalanya, Mas. Wah, anjir. Untung pandemi nggak mengubah gue jadi pemikiran menikah, karena gue pandemi kemarin fokus di mikirin gimana gue bebas. Aduh anjing. Berarti lu sampai sekarang lama menjalin hubungan? Enggak Setahun sampai? sampai setahun. Wah, gokil berarti. Tapi gua kenalnya dari 10 tahun yang lalu. Iya, tapi maksudnya on off deketnya on off. Ya, komunikasi masih, tapi baru intensnya ya dari Januari mungkin ya, Januari Februari mungkin. Di saat pandemi sering curhat-curhat kayak mending aku nikahi saja wanita ini. 10 tahun lalu gua kenal, tapi memang sudah di tag juga. Kenapa? Udah gua tag sebenarnya. Oh, untungnya tidak ada pihak lain yang nge-tag-nya berhasil ke dia ya. Namanya kan orang bilang kalau ada ucapan atau apa dicatat malaikat mungkin ya. Iya. Dicatat malaikat 10 tahun yang lalu pernah terucap atau terbesit ini bakal jadi bini gue nih. Tapi nggak ada komunikasi intens yang kayak. Mungkin pada saat itu gue pernah tuh ada satu cewek yang bakal jadi bini gue. Waktu gue ketemu Ariel Tatum, kayak malaikat nggak lagi bawa alat tulis ya. Nggak ada. Aduh, gue lupa bawa bolpen. Malah masih adukan, lagi adukan kayak. Baru keluar toilet kan habis. Ya, si anjing udah bikin doa lagi. Aduh, gue belum bawa nih pensilnya. Dan itu lu udah dari 10 tahun lalu. Memang alam bawah sadar lu ya, mungkin, yang berbicara ya. Mungkin. Itu dia namanya manifestasi. Lu punya keinginan, ini dimanifest aja dulu. Nanti juga. Kadang-kadang memang manifestasinya hilang ya. Manifestasi lu tuh kadang-kadang suka lupa naruh gitu. Iya, suka dibawa sembarangan ya. Manifestasinya lebih kemana. Dan dan kenapa gua tunangan lamaran buat motivasi gue juga, Bos. Biar buat ngikat gue sendiri sebenarnya, buat gue sendiri, biar ayo lalu kan gue sudah nyaman dengan ini. Ini juga jadi motivasi gue biar udah lu mulai stepping forward lagi lah gitu loh, buat ngikat gue diri sendiri juga gitu. Istilahnya udah babak kedua nih. Kalau bola nih, lu ayo nih udah babak kedua nih, lu ngapain lagi gitu kan buat endingnya nanti. Kalau gue terusin misalkan tanpa komitmen ini, mungkin ya nggak tahu seperti yang lalu-lalu gitu. Iya, jadinya jadi ya lebih ngalir aja. Iya. Nggak ada kayak motivasinya tadi, bener ya, nggak ada kayak trigger yang wah anjir gue udah lama. Gue udah perlu gini, gue harus nikahin lah, gue udah lamar gitu. Iya sih. Kapan rencana? Nah ini lu prosesnya kayak tadi nih, lu sempet di awal cerita gue di umur 45 pengen pensiun. Ini sudah lu komunikasikan juga dengan calon istri nih, hal mimpi-mimpi hidup lu. Ngobrol udah lah. Udah, dan ketemulah akhirnya, makanya menuju bahtera rumah tangga, menuju ke sana gitu kan. Ada penyesuaian nggak gitu? Gue pengen tahu, maksudnya lu sebagai orang yang yang walaupun random tapi lu punya mimpi dalam life goals lu. Pihak cewek juga punya life goalsnya dia. Proses komprominya susah nggak kemarin? Enggak sih. Karena gue berpikiran itu tadi ya.
pun pada saat gue memutuskan untuk kalau gue pengen, makanya pada saat sebelum ketemu si mbaknya ini, gue selalu berpikir gue kalau mau nikah ya nikah aja. Gue laki-laki, apa bagaimanapun perempuannya nanti, tanggung jawab gue. Gue mau jadi mau bikin dia jadi seperti apa atau membahagiakan dia seperti apa, ya itu udah jadi tanggung jawab gue gitu sebagai laki-laki. Gitu. Jadi mau perempuan kayak gimana juga gue bisa handle. Gue selalu berpikir begitu. Jadi gue tidak yang harus yang pakai kriteria A B C D E F G gitu, enggak. Tapi kalau lu memang laki, ya lu laki, lu pengen nikahin dia ya lu harus tanggung jawab itu gitu. Sama seperti yang tadi bimbi-bimbinya ada segala macam yang gue bilang itu. Enggak sih, enggak sulit untuk komunikasikan itu. Dan mungkin karena memang jarang juga cowok yang punya planning matang seperti itu, kayak yang punya mimpi-mimpi hayal-hayalan halus kayak gue. Enggak, tapi justru menurut gue lebih banyak cowok yang ngalir aja apa lebih banyak cowok yang punya target ya dalam hidupnya? Kayak target deh, Mang. Target ya? Kayaknya. Gue termasuk manusia yang sangat gue tuh termasuk manusia current, maksudnya manusia yang menikmati proses. Kalau betul gue banyakan yang nggak pakai target. Iya, banyakan yang nggak pakai target. Kalau lu udah jadi karyawan, lu nggak mungkin punya target. Maksudnya targetnya yang nggak muluk-muluk. Iya. Targetnya satu aja, maksudnya cuma selurus jalan. Iya. Tapi kalau gue kan deng Iya. target semua gimana caranya biar bisa masuk semua. Dan itu pun tidak sulit ya berkompromi dengan calon ini. Sulit juga. Menyenangkan nampaknya. Menemukan seseorang yang bisa bukan sekedar saling melengkapi, tapi bisa saling saling mengakselerasi. Nah, itu ya. Kalau ya menurut gua kalau sebuah hubungan tuh lu bukannya berjalan bareng di satu jalan yang sama. Oke. Bukan itu hubungan tuh. Buat gua tuh hubungan tuh lu jalan bareng di jalan yang masing-masing. Tapi lu bersinkronis gitu. Oke. Menarik. Maksudnya ya kadang lu kalau lagi kadang lu ikut ke jalannya dia. Iya. Kadang ya mampir di sini, tapi nggak melulu lu satu harus begini mulu nih. Iya. Kalau begini tuh pasti ada begininya. Tapi kalau lu jalannya ada dua jalan yang memang ya gini-gini, nanti bakalan ada sinkronisnya gitu, bakal ada ketemunya. Iya. Atau mungkin jalan berdua kadang-kadang ada yang kesini. Sini. Nah ini kan yang kadang kesini kan kadang terlalu jauh ya. Ada saatnya ada yang manggil. Oh iya, ada yang masuk ke jalur yang ini. Tiba-tiba ada yang jalan lain. Ada yang manggil sebelah sini. Wah tapi keren. Maksudnya gue seneng banget gitu obrolan yang sama Dede Kendor kali ini. Kompleks itu, maksudnya lengkap gitu, tentang random ya, pikiran gue random. Enggak, tapi maksudnya gue seneng, kita setipe gitu, gue jadi banyak belajar gitu. Mungkin teman-teman yang nonton mungkin banyak pelajaran yang bisa diambil, bahwa serandom-randomnya manusia tuh akan ada momen kita menemukan seseorang yang memang bisa mengamini random kita ya. Yes. Wah, anjir, keren. Iri, maksudnya gue iri dalam artian positif ya, maksudnya seneng gue ketika ada temen yang mempunyai hal seperti, nggak banyak loh Mang, kadang-kadang kan ada yang ya akhirnya komprominya karena keadaan gitu, tapi ada beberapa orang yang punya privilege dalam hidupnya yang bisa kayak tetap tidak banyak berkompromi dengan keadaan, tapi bisa mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya adalah dari Kendor. Nah itu dia, maksud gua kalau lu memang lagi berproses, kadang kan lagi bikin apa, kok nggak ada tujuan. Iya, gua juga bikin perusahaan, bikin IO, jualan apa segala macem, nggak gede-gede juga, cuman bukan yang jadi bos kayak gimana, berlimpah harta, enggak. Tapi gua pernah bikin store jualan gitu, sekarang ada kedai yang nggak ada malah nolokin terus, atau paling nggak cuma plus aja bulanannya, tapi gua gegaji orang di situ.
gue ngepanen anak orang di situ Iya, gitu iya, loh. iya. Ada yang jadi punya penghasilan dari situ. Ya gue fine aja selama itu masih bisa muter running aja. Benar. Oke gitu. Dan bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Gokil dari Kendor. Calon legislatif DPRD Bogor, Kota Bogor atau Jawa Barat atau Kabupaten Bogor 2035. Independen. Independen lewat jalur Indi. Ini caleg senja. Mang nuhun pisan, Mang. Atau non. Anjir, sukses pisan lah. Seneng Amin, banget gue amin. akhirnya ketemu temen Amin, lama amin. yang kita bisa ngobrol banyak hal. Mungkin gue juga banyak yang gue pelajari dari Kendor, dan lu juga yang nonton mudah-mudahan banyak yang bisa dipelajari dari kita. Kalau kalau lu suka silakan subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya. Yang penting ikhlas. Kita ketemu lagi di ngono selanjutnya. Dadah.